Halo semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Nanda Utami. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Di video kali ini, aku akan membuat budget planner lagi, tapi kali ini bukan untuk aku. Ini untuk salah satu viewer aku yang berkomentar di video aku. Jadi dia minta tolong untuk dibuatkan budget planner untuk keuangan keluarganya. Tapi seperti biasa, sebelum aku mulai budgetingnya, aku mau sampaikan dulu di sini bahwa aku membuat budgeting seperti ini dan membantu viewer-viewer aku bukan berarti aku adalah pakar keuangan atau orang yang sudah ahli dalam mengatur keuangan. Aku juga di sini masih berusaha belajar dan aku juga berusaha untuk membantu orang-orang yang mungkin sama dengan aku. Dulu aku juga bingung dalam mengatur keuangan. Jadi di sini aku hanya berniat untuk membantu ya. Dan sebelumnya aku sudah membuat video ini, tapi ternyata videonya hilang atau terhapus gitu ya. Jadi aku mau minta maaf untuk Kak Dina yang sudah menunggu lama. Dia juga sudah DM aku. Terima kasih banyak untuk kesempatannya, memberikan aku kesempatan untuk membuatkan budgeting untuknya. Jadi di sini pendapatan keluarga Kak Gina yaitu 4 juta rupiah. Dan sesuai dengan apa yang Kak Gina sampaikan ke aku bahwa kondisi keluarganya yaitu 2 orang dewasa dengan cicilan 1 juta, kemudian untuk kebutuhan suaminya yaitu 1.500.000 dan untuk orang tua sebesar 400.000. Dan Kak Gina juga sampaikan untuk pengeluaran-pengeluaran seperti listrik, air, kuota, dan sisanya Kak Gina minta aku untuk aturkan. Sebetulnya jujur saja awalnya aku juga agak bingung gimana cara mengaturnya karena ini pengeluarannya cukup banyak dan sangat pas banget gitu ya dengan pendapatannya. Jadi aku belum bisa sisihkan untuk tabungan untuk Kak Gina. Seperti biasa, yang pertama aku buat adalah kewajiban. Di sini kewajiban Kak Gina yang pertama adalah cicilan sebesar 1 juta rupiah, kemudian orang tua 400.000 rupiah. Total kewajibannya adalah 1.400.000 dan setelah aku kalkulasi kurang lebih sekitar 35% dari penghasilan Kak Gina. Lanjut, setelah kewajiban di sini aku catatkan kebutuhan. Untuk pengeluaran Pak Suami yang pertama itu 1.500.000, kemudian listrik 150.000, air 100.000, kuota sebetulnya 180.000, tapi di sini aku bulatkan menjadi 200.000. Jadi nanti kalau ada sisa mungkin bisa disisihkan untuk yang lain. Kemudian karena ini sangat pas, jadi aku hanya bisa memberikan di sini untuk belanja bulanan sebesar 200.000. Ini untuk kebutuhan pokok aja seperti beras, kemudian alat-alat mandi dan lain sebagainya ya. Dan yang terakhir itu untuk belanja mingguan sebesar 400.000. Ini sudah sangat aku maksimalkan karena udah nggak ada sisa lagi, jadi aku masukkan 400.000. Jadi setiap minggunya belanjanya adalah sebesar 100.000. Mungkin ini cukup berat ya, tapi jujur aku juga pernah mengalami di posisi ini. Bahkan lebih sedikit dari ini belanjaku dalam 1 minggunya. Jadi mungkin dalam kondisi ini aku nggak bisa milih-milih mau lauk apa, mau makanan yang seperti apa. Jadi disyukuri aja dengan uang segini, aku harus maksimalkan aku bisa beli apa aja supaya nggak over budget. Karena di sini budgetnya sudah pas gitu ya. Nah, 2.550.000 ditambah dengan 1.400.000 itu totalnya sudah 3.950.000. Jadi di pos tabungan aku sama sekali tidak bisa untuk memasukkannya. Dan uang yang tersisa hanya 50.000, jadi di sini aku masukkan sebagai tabungan sedekah.
Kenapa aku masukkan sebagai sedekah? Karena menurut aku, berapapun penghasilan kita, kita wajib untuk bersedekah, berapapun nominalnya. Aku juga tidak mewajibkan kepada Kak Gina untuk bersedekah sebesar 50.000. Mungkin aku kembalikan lagi kepada Kak Gina untuk bersedekah berapa. Tapi menurut aku, insya Allah dengan sedekah, disitulah jalan untuk lebih memperlancar rezeki kita ya. Dan dengan kondisi ini, di sini aku buat catatan sedikit. Keuangan saat ini dengan pengeluaran tersebut sangatlah pas, belum bisa menabung, kecuali ada pendapatan tambahan seperti berjualan. Jadi aku mohon maaf banget untuk Kak Gina, aku tidak bisa memberikan kelebihan yang banyak. Tapi di sini aku membuatkan satu budgeting lagi yang aku sarankan, tapi itu kembali lagi ke Kak Gina, boleh diikuti ataupun tidak. Dan di sini ada yang aku kurangkan dari satu dan lainnya. Untuk pos kewajiban di sini aku masih masukkan dengan nominal yang sama karena ini adalah sesuatu yang wajib, nominalnya nggak bisa aku kurangi sama sekali. Sebetulnya untuk orang tua itu bisa dikurangi, tapi karena ini adalah kebutuhan Kak Gina, jadi aku tidak berani untuk menguranginya. Itu kembali lagi nanti ke Kak Ginanya ya. Di sini jadi tetap untuk kewajiban itu 1.400.000. Dan di sini untuk pos kebutuhan yang aku kurangi adalah pengeluaran Pak Suami. Kenapa aku kurangi keperluan Pak Suami ini? Aku mohon maaf sebetulnya, aku tidak tahu ini untuk apa aja, tapi kemungkinan untuk pengeluaran Pak Suami itu untuk transport dan lain sebagainya. Nah, dari 1,5 juta keuangan Pak Suami ini aku kurangi menjadi 1 juta, tapi aku memberi saran gitu ya. Kalau bisa gitu untuk makan Pak Suami itu dibawakan bekal dari rumah supaya bisa lebih menghemat untuk keperluan makan di luar. Karena menurut aku dengan memberikan bekal kepada Pak Suami itu sangat membantu untuk mengurangi pengeluaran dari Pak Suami. Untuk listrik, air, dan kuota ini masih sama dengan pengeluaran sebelumnya. Aku juga tidak bisa mengurangi ya. Nah, apabila keuangan Pak Suami ini dikurangi, untuk belanja bulanan ini aku tambahkan menjadi 350 dari yang sebelumnya hanya 200.000. Karena menurut aku pengeluaran untuk belanja bulanan 200.000 itu sangat minim sekali, agak sulit gitu ya menurut aku. Jadi di sini aku tambahkan. Dan untuk belanja mingguannya pun di sini aku tambah dari 400 menjadi 600 per bulan atau menjadi 150.000 per minggunya. Nah, dengan begitu, di sini aku juga masih bisa membuatkan pos tabungan untuk Kak Gina. Jadi, untuk pos tabungan, karena tadi 2.400.000 ditambah 1.400.000 yaitu 3.800.000. Jadi masih ada sisa uang sebesar 200.000. Dan yang 150 ini aku masukkan ke dana darurat, karena kita pasti sewaktu-waktu itu butuh ya dana darurat. Kita nggak tahu keadaan kita ke depan itu seperti apa. Jadi aku buatkan di sini dana darurat untuk menghandle hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di depannya. Dan sama untuk sedekah di sini aku masukkan juga ke tabungan. Jadi ini yang aku bisa buatkan untuk Kak Gina. Semoga apa yang aku buatkan itu bermanfaat ya. Dan aku juga memberikan sedikit saran di sini. Yang pertama, kalau bisa seminim mungkin keinginan yang nggak penting itu diabaikan terlebih dahulu. Karena kalau kita mengikuti keinginan, semua yang sudah kita rencanakan seperti ini itu percuma ya, sia-sia gitu. Yang kedua, di sini aku tulis maksimalkan uang belanja agar tidak over budget. Jika ada sisa, ada baiknya uang belanjanya disimpan.
Disimpan di sini bukan berarti pelit atau gimana ya. Jadi seandainya belanja minggu depannya ternyata over budget, kita bisa ambil dari uang belanja sebelumnya. Yang ketiga, tambahkan penghasilan seperti yang aku bilang sebelumnya. Mungkin bisa berjualan dan lain sebagainya, itu kembali lagi. Yang keempat itu, yang selalu aku sarankan kepada siapapun, hindari berhutang. Karena jika kita terus menambah hutang, nggak akan selesai gitu ya. Kebutuhan kita yang mungkin selalu bertambah, kemudian kita tambah lagi dengan hutang. Yang ada bukannya keuangan kita membaik, tapi malah memburuk. Dan yang terakhir, seperti biasa, yang aku juga selalu menjadi reminder untuk diri aku sendiri adalah selalu bersyukur dalam segala keadaan. Itu penting banget ya teman-teman, karena kalau uang kita sebanyak apapun, sebesar apapun penghasilan suami kita, tapi kalau kita tidak pernah bersyukur, itu semua rasanya nggak ada gunanya gitu ya. Pasti kita akan selalu merasa kurang, kita akan selalu merasa apa yang kita miliki. Jadi di sini aku hanya bisa membantu seperti ini. Semoga apa yang aku tuliskan di sini, apa yang aku coba bantu ini bermanfaat untuk Kak Gina. Aku mohon maaf jika apa yang aku tuliskan di sini tidak sesuai dengan harapan Kak Gina. Aku juga minta maaf, di sini aku tidak bermaksud untuk mengontrol keuangan rumah tangga Kak Gina. Di sini aku hanya bisa membantu semampu aku, sebisa aku. Semoga apa yang aku berikan ini bisa sedikit banyak membantu ya Kak. Dan buat teman-teman yang mungkin sama dengan Kak Gina mengalami kebingungan saat mengatur keuangan rumah tangga dan ingin aku coba untuk bantu, boleh banget komen di kolom komentar atau bisa juga langsung kirimkan DM ke Instagram aku di @dapur_nanda_utami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani aku dari awal sampai selesai. Dan terima kasih juga buat kalian yang baru menemukan channel ini, sudah mau mampir. Jangan lupa ya untuk terus support channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.